Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Nashhadu annahu addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih la yakhafu lawmata la'im hatta tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wassalawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang semoga kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah kita bertemu pada pekan kelima kemarin ya, ini pekan pertama kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kajian kitab Al-Adabul Mufrad pekan pertama dan pekan kelima, kajian tafsir pekan kedua, Selasa pekan kedua sama keempat ya. Taib. Alhamdulillah, pada pertemuan terakhir kita sudah sampai hadis yang ke-12 ya. Taib. Kita akan lanjutkan hadis ke-13 dan seterusnya. Nah, sampai tiba waktu isya insyaallah. An Abdullah bin Amr qala, An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridai beliau berkata, Ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yubayi'uhu 'alal hijrah, untuk berbaiat ya, ikut hijrah. Wa taraka abawaihi yabkiyan, dan dia meninggalkan kedua orang tuanya yang menangis. Jadi orang tua ini tidak mengizinkan putranya ikut hijrah ya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halaman berapa itu? 25 ya, 26 ya. Terjemahan halaman 26. Irji' ilaihima, kembalilah temui kedua orang tuamu, atau kembalilah kepada kedua orang tuamu. Ya. Syukran ya. Wa adhikhuma kama abkaitahuma, dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana kamu telah membuat mereka berdua menangis. Perhatikan ya kisah ini. Ada seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sudah bertekad ya untuk ikut hijrah, minta dibaiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah. Nah, laki-laki ini ternyata tidak direstui oleh orang tuanya untuk hijrah. Bahkan ketika anaknya mau hijrah ini, kedua orang tuanya menangis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan, memerintahkan kepada
laki-laki ini, irji' ilaihima, balik kamu temui kedua orang tuamu. Jadi Rasulullah tidak memperkenankan laki-laki ini ikut hijrah. Bikin keduanya tertawa sebagaimana telah engkau membuat mereka menangis. Buat keduanya bahagia, senang sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis. Taib. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Fiqhul hadis. Pelajaran atau kandungan yang dipetik dari hadis ini atau kandungan hadis. Ya. Idza lam yakunil jihadu fardhu ainin, jika jihad itu bukan fardu ain, ya, atau selama jihad itu bukan fardu ain, maka seseorang tidak boleh ikut berjihad kecuali atau tanpa izin dari kedua orang tua. Halaman 26 ya, halaman 26. Kandungan hadis ada 4 itu. Satu adalah selama jihad yang berlangsung bukan fardu ain, maka tidak dibolehkan berjihad tanpa meminta izin kedua orang tua atau tanpa izin kedua orang tua. Jihad itu asalnya fardu kifayah, ya, asalnya fardu kifayah. Tapi kadang-kadang jihad dalam arti berperang, ya, berperang melawan orang kafir itu kadang-kadang fardu ain. Kalau fardu ain itu berarti setiap orang wajib ikut yang memenuhi syarat untuk jihad. Kapan jihad itu fardu ain? Salah satunya ketika ditunjuk oleh imam atau oleh pemimpin. Kamu harus ikut. Nah, itu yang aslinya, yang hukum asalnya fardu kifayah. Kalau sudah ditunjuk oleh imam atau pemimpin maka hukumnya wajib. Atau dengan sebab lain, misalnya ini ada alat perang, misalnya ada pesawat tempur misalnya, ya, tidak ada orang yang bisa menerbangkannya kecuali fulan, ya. Maka ketika dalam kondisi seperti ini, orang satu-satunya orang yang bisa menerbangkan pesawat itu, ya, maka wajib baginya untuk turun ke medan jihad. Tapi aslinya, sekali lagi, hukum asalnya jihad itu fardu kifayah. Maka dulu Rasulullah berjihad itu tidak semua kaum muslimin. Perang Badar cuma 313 orang, ya. Perang Uhud 1000 orang. Tapi sebagiannya itu karena terpengaruh oleh orang-orang munafik, mereka balik, tinggal 700-an, ya, karena memang hukum asalnya itu fardu kifayah. Salat juga demikian, ada salat yang fardu ain, ada salat fardu kifayah. Salat yang fardu ain apa? Salat 5 waktu fardu ain, setiap muslim harus menegakkannya. Jumatan fardu ain bagi yang memenuhi syarat. Tapi ada salat yang fardu kifayah. Salat apa? Salat jenazah, ya, fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada sebagian orang atau bahkan ada satu orang yang menyolatkan jenazah, itu sudah gugur dari yang lain. Tapi perhatikan, meskipun salat jenazah itu fardu kifayah, orang-orang yang istiqamah ibadah itu biasanya dimuliakan oleh Allah. Wafatnya orang-orang itu sangat semangat, sangat antusias untuk nyolatkan. Tapi kalau orang-orang yang tidak ahli ibadah itu biasanya, udah ada yang nyolatin, biarin. Ini bukti balasan nyata itu, ya. Kalau orang malas ibadah, jarang tiba-tiba ada yang menyolatkan itu ribuan, bahkan setahu saya tidak pernah. Bahkan kalau ada, dia punya teman banyak gitu, ya, tapi bukan ahli ibadah, misalnya punya klub lah, ribuan orang, itu rata-rata nonton dia, nggak ngerti caranya bagaimana sholat jenazah. Dan itu sekali lagi, ini balasan nyata di dunia ini. Orang yang istiqamah ahli ibadah, ya,
itu orang pada berebut nyari ganjaran 1 qirot, ya. Bahkan kadang-kadang orang itu juga berebut pengen menghantarkan ke kuburan supaya dapat ganjaran 2 qirot. Nah, ya. Tapi ada orang itu meninggal kadang-kadang tidak ada orang yang digerakkan hatinya oleh Allah untuk nyolatkan. Perhatikan, ini keajaiban yang nyata. Orang itu kalau ahli ibadah, sekali lagi orang itu teman-temannya yang ahli ibadah itu meluangkan waktu untuk menyolatkan, meluangkan waktu untuk, apalagi orang-orang yang punya jasa terhadap Islam. Masya Allah, orang-orang yang punya jasa terhadap Islam ini ya, kalau di negeri kita itu kiai-kiai, ustadz-ustadz itu ya, Masya Allah ya, kalau meninggal dahsyat. Allah gerakkan puluhan ribu orang ya, kadang-kadang untuk berebut mendoakan dan juga berebut mengantarkan ke kuburan. Maka ada nasihat yang sangat telak ya untuk urusan sholat ini ya. Apa itu? Sholatlah sebelum kamu disolatkan ya, karena itu umumnya berbanding lurus itu. Kalau orang ini menjaga sholat, insya Allah wafatnya tidak disia-siakan oleh Allah. Kadang-kadang ada orang meninggal itu sampai membusuk, nggak ada yang ini. Saya tadi baca di Papua Nugini itu katanya banyak jenazah busuk di rumah sakit. Nggak tahu kasusnya gimana, apakah banyak orang meninggal atau gimana ya. Tapi antum pernah dengar nggak ada orang ini Masya Allah yang berkhidmah terhadap Islam kemudian wafat terkatung-katung, nggak ada yang ngurus sampai membusuk? Tidak pernah ya. Taib, ini pikirkan. Maka Rasulullah SAW mengajarkan ingat kematian, ingat mati, perbanyak ingat mati. Karena perbanyak ingat mati itu salah satunya begini, kalau saya tidak sholat, jangan-jangan nanti kalau saya mati jenazah saya kayak tikus, jenazah saya tidak ada harganya, tidak ada orang yang digerakkan oleh Allah untuk mau menyolatkan saya, sehingga tidak ada yang mendoakan melepas kepergian kita ini dari dunia yang fana dengan doa-doa yang dipanjatkan di dalam sholat itu. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu ya. Orang-orang berakal kalau mau merenungkan ini ya, dia akan mendapatkan pelajaran yang sangat dalam. Taib. Yang kedua, kandungan hadis, adamu mubaya'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalilun ala anna hadzal rajula kana mutatawwi'an. Hadis ini merupakan dalil bahwa laki-laki tersebut melakukan jihad atau hijrah secara sukarela karena Nabi enggan menerima baiatnya ya. Atau kalau saya terjemahkan sesuai dengan ini ya, aslinya Nabi SAW tidak berkenan ya membaiat orang tersebut untuk ikut jihad. Ini bukti bahwa orang ini jihadnya adalah mutatawwu, artinya bukan fardu ain ya, bukan fardu ain. Kalau fardu ain tidak perlu. Contoh lagi ya supaya berkembang. Wanita muslimah ketika sholat puasa sunnah itu harus dapat izin suami. Puasa sunnah loh ya. Tapi kalau puasa Ramadan suaminya ngalang-ngalangin padahal perempuan ini siap untuk puasa dalam keadaan suci tidak haid, maka suaminya ini harus dilawan. Artinya larangan dari suami ini tidak boleh ditaati. Kalau puasa wajib, puasa Ramadan, atau misalnya ini perempuan punya utang yang harinya itu tinggal persis sesuai dengan utangnya tinggal 5 bulan Sya'ban, tinggal 5 hari, berarti dia harus puasa. Nah, tiba-tiba laki-laki suaminya mengatakan kamu nggak boleh puasa, padahal tinggal 5 hari dan utangnya juga 5 hari. Pokoknya kalau puasa sunnah ya itu harus dapat izin suami. Dan insya Allah suami dalam kondisi normal ya, dalam kondisi normal hidup sehari-hari tidak kemana-mana gitu ya, kira-kira kalau suaminya soleh itu dukung puasa apa enggak? Jujur aja. Hah? Oh malah seneng lah punya istri soleha ahli ibadah. Tapi kadang-kadang memang ya
butuh banget dengan istrinya itu. Saya ambilkan contoh ya. Orang di Kalimantan, berapa bulan di Kalimantan tuh biasanya? 3 bulan misalnya ya. Pulang-pulang sampai rumah subuh-subuh hari Kamis atau Senin. Waktu dia tidak ada suami ya, tidak ada suami, istrinya rajin puasa Senin Kamis. Pas pagi hari Kamis 3 bulan gak ketemu istri. Nah, kemudian suaminya kira-kira ngizinkan puasa nggak? Oh, kalau ngizinkan mah perlu dicurigai nih. Di Kalimantan pasti sudah punya gantinya ya. Kalau benar-benar istrinya itu cuma 1 dan orang ini orang yang takut sama Allah, dia tidak berani zina, tidak berani selingkuh, tidak berani ini, pasti dia sangat butuh dengan istrinya. Jujur aja ya, saya kira kalau ditanya satu-satu kira-kira datang Kamis pagi, ngizinkan nggak istrinya puasa? Enggak lah, orang 3 bulan nggak ketemu ya, kangen ya kan. Dan itu kalau orang yang tidak faham ya, yang tidak faham lah, masa ibadah dihalang-halangi? Ini namanya bukan dihalang-halangi, ini meninggalkan ibadah sunnah, melakukan ibadah wajib. Itu ganjarannya lebih besar mana? Maka itu pentingnya ilmu ya. Perempuan ahli ibadah nggak punya ilmu ya, tadi nekat, Mas atau Pak sudah tua misalnya ya, Abi atau Bapak, saya puasa hari ini. Gimana sih kamu itu? Saya 3 bulan gak ketemu, baru ketemu kamu puasa. Pokoknya saya puasa. Ini kalau perempuan cuman semangat ibadah, tidak punya ilmu. Kalau perempuannya punya ilmu ya, dia pasti tidak puasa sunnah demi berkhidmah kepada suami yang itu ganjarannya lebih besar. Insyaallah kadang-kadang ada perempuan itu sudah jadi istri itu telat ilmunya. Laki-lakinya juga begitu, sudah terlanjur jadi suami itu telat ilmunya, gak punya ilmu tentang masalah keluarga. Masya Allah ya. Tayyib. Yang berikutnya, mura'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil walidaini wa ta'kidu irdaihima. Perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kedua orang tua dan penekanan untuk mendapatkan ridha mereka ya. Jadi orang tua ini punya hak besar. Maka Nabi SAW tidak mengizinkan laki-laki tadi ketika minta diizinkan untuk hijrah, enggak, disuruh pulang lagi ya. Yang keempat, fadlu birril walidaini wa ta'dhimu haqqihima wa kathratus sawabi ala birrihima. Keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, wa ta'dhimu haqqihima, dan besarnya hak keduanya, dan banyaknya ganjaran bagi anak yang berbakti kepada mereka. Nih ya, ikhwatal iman, kadang-kadang ya ada orang itu rajin sholat, Masya Allah ya, bahkan bisa jadi dia itu selalu berusaha untuk terdepan ya. Ini kan bagus ya, urusan sholat ketika orang itu berusaha untuk mendapatkan soft pertama, ini kan berarti bagus, karena memang itu yang seharusnya dilakukan. Karena Nabi menghabarkan soft yang paling besar ganjarannya itu yang pertama. Tapi kalau seandainya ini ada orang rajin sholat tapi tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, begini ini nggak beres. Ini tidak boleh tawar menawar. Saya milih rajin sholat, saya tidak peduli orang tua, atau saya berbakti kepada orang tua saja, saya tidak usah. Tolong perhatikan begini, ini tidak bisa dipilah, tidak bisa dipilih. Kita harus berjuang. Sholat kita tunaikan, ini kaitannya dengan Allah. Berbakti kepada kedua orang tua juga kita tunaikan. Itu pengamalan agama kita ini. Nanti dari orang tua ini terus berkembang ya, di dalam kitab ini sampai hamba sahaya. Itu ratusan hadis sampai hamba sahaya itu. Kalau di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36 itu ada 9 pihak ya, yang kita diwajibkan untuk berbuat baik, mulai dari orang tua sampai yang terakhir adalah hamba sahaya. Dirinci oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau dan juga asar-asar sahabat sampai
200 sekian hadis. Nanti bab kalau hadis sampai nomor 200 itu sudah terakhir, ingat saya 200-an ya, tentang hamba sahaya. Bayangkan itu ya. Ini harus kita perjuangkan. Sekali lagi, jangan sampai kita ini hak Allah, hablum minallah kita jaga, tapi hablum minan nas, apalagi terhadap ibu bapak tidak kita jaga. Taib. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-14 ya. An Abi Hazim anna Aba Murrah maula Ummi Hani ibnatu Abi Talib akhbarahu. Dari Abu Hazim bahwasanya Abu Murrah itu mantan budaknya Ummu Hani. Ummu Hani itu putranya Abu Talib, ibnatu Abi Talib ya. Taib, berarti saudaranya siapa ini? Saudarinya siapa? Kalau putri Abu Talib, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Akhbarahu, dia mengkhabarkan, annahu rakiba ma'a Abi Hurairah ila ardihi bil Aqiq. Bahwasanya beliau menceritakan bahwasanya beliau naik kendaraan atau naik tunggangan bersama Abu Hurairah ke kampung halamannya di Aqiq ya, Aqiq. Fa idza dakhala ardahu saha bi'ala sautihi. Apabila sudah sampai di tempatnya, dia berteriak dengan suara yang lantang, alaikussalamu wa rahmatullahi wa barakatuh ya ummatah. Ini yang dilakukan oleh Abu Hurairah ketika sudah sampai di tempatnya ya. Beliau ini mengucapkan salam kepada ibunya dengan suara yang keras. Salamnya assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh ya ummatah ya. Maksudnya dia mengucapkan salam kepada ibunya. Semoga salam dan rahmat serta keberkahan Allah limpahkan kepadamu wahai ibu. Kemudian ibunya juga menjawab, taqul wa alaikassalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab salamnya oleh ibunya ya. Yaqul rahimakillahu kama rabbaitini saghira. Semoga Allah merahmati ibu sebagaimana ibu merawat aku di waktu kecil ya. Fataqulu ya bunai wa anta. Ibunya juga menjawab, wahai anakku dan juga kamu. Fajazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan kepadamu. Wa radiya anka. Dan meridaimu. Kama barartani kabiran. Sebagaimana kamu telah berbakti kepadaku di usia dewasamu, atau ketika kamu sudah tua atau dewasa ya. Masya Allah, ini potret ya. Ketika sunnah Nabi SAW itu diamalkan, antum lihat Abu Hurairah radhiyallahu an mengamalkan birrul walidain ya. Birrul walidain, berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua itu adalah minimal dengan menahan lisan dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Dalam Al-Quran dijelaskan, jangan kamu mengatakan jangan kamu bentak-bentak kedua orang tuamu ya. Diperkuat dalam beberapa hadis tentang birrul walidain. Berarti anak itu kalau berbakti kepada orang tua dalam bentuk ucapan, ini misalnya seperti ini nih ya, datang ke rumah ibunya, dia ucapkan salam ya. Kemudian ibunya juga begitu hangat menyambut salamnya. Antum bayangkan ya, begini ini ikhwatal iman, zaman sekarang itu mahal. Kadang-kadang orang itu rumahnya sudah bagus banget, tapi isinya itu masya Allah caci maki ya. Suami itu kadang-kadang galaknya naudzubillah kepada istri ya. Atau antar kakak dengan adik itu berantem, itu binatang-binatang yang di taman safari di Keragunan itu dibawa semua ke rumah, masya Allah. Padahal bisa kita bayangkan, duhai betapa indahnya rumah tangga itu. Tidak usah mewah rumahnya dulu, kita biasa bicara suasananya ya. Kalau orang tua menyapa anaknya dengan penuh kasih sayang ya. Kemudian anak memuliakan, menghormati orang tua, ketika ngomong dia ngomong yang sopan. Kakak menyayangi adiknya, adik menghormati kakaknya, masya Allah
itu seperti surga suasananya. Ya. Ini kadang-kadang orang ya kepengen punya rumah tangga sakinah mawaddah, apalagi warahmah, tapi menjaga lisan untuk bertutur kata yang bagus saja tidak bisa. Masya Allah. Ya, ini hilang ini ya. Ini sesuatu yang hilang. Mari kita balikkan lagi dari rumah kita, jangan dari tempat yang jauh. Mulai dari diri kita. Biasakan ngomong yang baik, biasakan menahan amarah, ya. Biasakan untuk memaafkan, sehingga urusan-urusan dengan orang-orang dekat ini menjadi baik. Ya. Taib. Begitu indahnya antara Abu Hurairah dengan ibunya. Berarti ini bisa disimpulkan keteladanan yang diberikan Abu Hurairah radhiyallahu an kepada umat Islam dalam berbakti kepada ibunya. Taib. Fiqhul hadis, kandungan hadis atau pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini atau kesimpulan ya. Al-ihtimamu bi tahiyatil wa du'a laha bil khair. Perhatian memberi salam kepada ibu dan mendoakan kebaikan untuknya. Bi tayyibin nafsi wa syirahis sadr, dengan apa itu? Dengan hati yang lapang, ya. Hati yang lapang, dengan ya hati dan dada yang lapang. Maksudnya kalau mendoakan itu benar-benar apa? Tulus, ya. Dan doa itu memang ya, kalau seandainya ada orang mengucapkan assalamualaikum tapi hatinya dongkol, gimana itu? Nah, coba kalau misalnya ada seorang muslim ya mengucapkan lisannya itu ketika ketemu saudaranya mengucapkan assalamualaikum, tapi ketika mengucapkan salam itu bukan dari dada yang hati yang bersih yang plong, mungkin dia jengkel, mungkin dia benci. Itu gimana? Ini namanya nifak. Yang diucapkan assalamualaikum tapi tidak tembus di hati. Dan begini ini bisa. Manusia itu bisa ketemu musuhnya, ketemu orang yang sangat dia benci, senyum-senyum assalamualaikum, padahal hatinya berbeda dengan yang diucapkan tadi. Matilah kamu. Nah, bahkan yang lebih kasar lagi bisa. Itu yang di hati. Makanya kalau muamalah dengan sesama muslim itu hati ini harus bersih. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum itu benar-benar keluar dari hati, bukan nifak. Tapi kalau binatang buas bisa nggak? Pura-pura baik kemudian nanti ya nggak bisa lah. Nah, binatang buas itu nggak cerdas, dari dulu ya begitu itu, ya kan? Tapi kalau manusia itu bisa, ya, pura-pura. Maka banyak orang-orang yang tertipu, ya. Kadang-kadang siang-siang itu ya ada orang datang ke rumah seseorang bawa mobil, tetangganya itu nggak ada yang ngira kalau itu rampok, ya kan, keren-keren orangnya, kemudian setelah dibukain pintu ternyata rampok ganas, diikat, dibunuh. Itu sering terjadi, masya Allah. Ya, ini orang kalau sudah tidak dididik bisa berwajah dua, bisa pura-pura, ya. Nah ini tadi ada penjelasan bahwa perhatian menyalami ibu dan mendoakan kebaikan untuknya dengan hati yang bersih, yang tulus. Taib. Thubut raddis salam wa du'ail hasan lil badi'i bis salam. Nih, hadis ini menunjukkan ya, membalas salam, ya. Membalas salam dan doa yang baik untuk orang yang memulai mengucapkan salam. Nih, jangan sampai kita ini sudah disalamin orang ya, ada orang memberi kado istimewa tapi kita kecewakan orang itu, tidak mau membalas, ya. Perhatikan, bahkan di dalam Al-Quran itu anjuran membalas itu lebih baik daripada yang kita terima. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah. Dianjurkan untuk membalas lebih dari yang kita terima. Ini ajaran mulia. Ya. Umumnya kita itu kalau salam-salam sekilas gitu ya,
ketemu berpapasan itu umumnya kan cuman assalamualaikum. Jarang orang yang pertemuan sekilas itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biasanya yang mengucapkan biasanya itu cuman assalamualaikum. Tapi Allah Subhanahu wa taala menganjurkan yang disalami ini jawabnya lebih baik daripada yang dia terima. Berarti waalaikumsalam warahmatullah. Kalau cuma dijawab waalaikumsalam berarti baru sepadan. Kalau ditambahi warahmatullah, apalagi sempurna jawabannya waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh, ini bagus. Ini ada adab namanya. Kita itu kalau diberi orang usahakan balas lebih. Kalau memang apalagi doa ya. Kalau pemberian mah belum tentu. Kalau pemberian itu kadang-kadang tidak perlu dibalas dengan nih. Orang kaya Masya Allah di lemarinya itu baju-baju masih bagus, ya bagi-bagi ke orang-orang miskin. Perlu dibalas beli baju yang bagus? Enggak lah, orang kaya itu dia membagi bajunya itu karena sudah berlebih. Atau sepatu-sepatu yang masih bagus misalnya dikasihin orang, apakah dibalas? Enggak, doa balasnya. Tapi kalau orang yang sebanding setara misalnya hidup rumah tangga ya, dan ingat istri-istri kita itu dianjurkan oleh Rasulullah untuk berbagi dengan tetangga ya. Bahkan Rasulullah itu memotivasi sampai janganlah seorang muslimah itu merasa malu, merasa gengsi ya, untuk berbagi dengan tetangganya meskipun hanya kaki kambing. Berarti ada penekanan. Karena apa? Agama Islam ini menciptakan kondisi rukun damai. Dengan tetangga ini saling berbagi akan tercipta kedamaian, rukun antar tetangga ya. Jangan namanya saja RT tapi isinya itu Masya Allah warganya perang melulu. RT itu kan rukun tetangga kan? Nah, nih Islam itu agama yang mengajarkan kedamaian. Mulai dari rumah, anak berbakti kepada orang tua, suami perhatian terhadap, sayang terhadap istri, orang tua menyayangi anak-anaknya, tetangga diwajibkan untuk berbuat baik satu dengan yang lain. Coba bayangkan. Makanya kalau Islam itu hadir di rumah, hadir di masjid, di pasar, dimanapun pasti akan mendatangkan maslahat yang sangat besar ya. Tayyib. Kemudian itu ajarannya ya, termasuk doa ketika kita bersin kemudian memuji Allah, alhamdulillah ya. Ada yang ngasih kado istimewa, yarhamukallah. Kalau sunnah Nabi itu hidup ya, ada orang bersin saja itu sudah dapat kado istimewa. Jangankan nikah gitu ya, bersin saja itu sudah dapat kado istimewa. Kalau kaum muslimin itu mengamalkan petunjuk-petunjuk terbaik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doanya itu istimewa banget, yarhamukallah, semoga Allah merahmati Anda. Rahmat itu dijelaskan oleh para ulama dua maknanya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang terlanjur kamu lakukan dan menjaga untuk tidak terperosok lagi dalam dosa di kemudian hari. Makanya doa rahmat itu Masya Allah ya, maknanya luar biasa. Balasnya apa? Balasnya apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Dua juga. Semoga Allah memberikan hidayah dan memperbaiki keadaanmu. Begini ini kalau diamalkan secara tulus itu akan memupuk persaudaraan. Tapi kadang-kadang orang Islam itu ketika sudah tidak peduli begini ini ya, jangan heran kalau zaman sekarang itu orang Islam itu gampang bermusuhan dengan saudaranya. Kalau kita cermati, karena hal-hal yang menyebabkan saling mencintai itu diabaikan. Menebar salam sudah tidak populer, padahal menebar salam itu kepada yang kita kenal maupun yang tidak kenal. Sepanjang kita yakin dia muslim, salami kalau kita dalam posisi memberi salam. Tapi kadang-kadang ketika salam sudah tidak maksimal, saling mendoakan ini juga kan ya. Maka sekarang alhamdulillah ketika dakwah seperti ini, ketika ajaran Rasul itu kita hidupkan lagi, mulai ya, banyak saudara-saudara itu orang Islam memanggil saudaranya ya akhi. Bagus, tapi tidak semua orang layak kita panggil ya akhi. Kadang-kadang harus kita panggil bang, panggil mbah, eyang. Kalau di sini apa namanya? Yang sepuh-sepuh itu apa? Engkong, ya nggak masalah. Ya. Taib. Berikutnya,
aqsa amanil an yajziyallahu waladahu khairan wa yurdi anhu. Impian paling utama, impian yang tertinggi seorang ibu adalah semoga Allah menjambalas kebaikan dan meridhoi anaknya. Masya Allah ya. Ibu yang baik itu puncak impiannya, harapannya adalah semoga anaknya itu dibalas kebaikan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Dan ingat di awal hadis, di awal kitab ini kita kaji ya, ridha Allah itu tergantung pada ridha orang tua. Ridhonya orang tua itu dari dulu sampai sekarang sama. Baik di Arab, di Eropa, di Amerika, di mana saja orang tua itu akan ridha kepada anaknya kalau anaknya berbuat baik. Dan ini tidak pernah basi, tidak pernah basi. Hari ini anak melanggar ayat Al-Quran, membentak-bentak orang tua, sombong terhadap orang tua. Ada orang tua yang bahagia, sujud syukur, alhamdulillah anak saya itu durhaka banget. Orang begini ini kalau sabar iya ya maksud, tapi tetap dia pasti menangis dengan kekurang ajarannya atau kedurhakaannya anak. Berarti Al-Quran ini tidak pernah basi, diamalkan para sahabat dulu, diamalkan siapa tadi? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ibunya ridho ya. Hari ini juga kalau anak itu sopan sama ibunya, kedua orang tuanya ridho ya. Dan ingat, ridho Allah tergantung ridho orang tua. Kalau sampai ada anak membuat orang tuanya murka, orang tuanya menderita, urusannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Bab ke-7 hadis 15. Itu jamnya nggak beres itu ya, dari tadi nggak bergerak. Masih ya, Isya 29 masih 8 menit. Dari tadi kok nggak bergerak ya. Taib. Bab uquqil walidain, bab durhaka kepada kedua orang tua. Halaman 28 ya, kitab terjemahannya. Baik. An Abdirrahman bin Abi Bakrah an abihi qal, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah dari bapaknya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian ya aku beritahukan tentang dosa yang paling besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering menggunakan cara seperti ini. Ketika ingin menyampaikan ilmu, itu dikondisikan. Sahabat yang mau menerima ilmu itu benar-benar kondisi siap. Nah, karena ilmu itu lebih berharga daripada uang. Jangan sampai ilmu ini sudah digelontorkan, tapi mustami itu enggak siap. Ya, enggak siap itu ya dalam dengan berbagai keadaan. Ya, keadaan. Kalau nggak siapnya zaman sekarang apa kira-kira? Pada sibuk main apa? Main HP. Masya Allah, sayang banget lah. Makanya perhatikan ini ikhwatal iman. Hari Jumat ketika khatib sudah berkhutbah, itu nggak boleh ada yang bicara sama sekali. Bahkan kalau seandainya terjadi kegaduhan, itu bukan jamaah yang mengingatkan. Jamaah jangan bilang kamu diem. Kalau itu dilakukan, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhtub faqad laghat. Kalau kamu berkata kepada temanmu diam, kamu nasihati, memberi nasihat, tapi khatib sudah menyampaikan khutbah, maka dengan mengatakan diam kamu, itu ganjaran Jumatnya yang segitu besarnya lebur. Yang didapat cuma sholat biasa, sholat duhur. Sayang kan? Ya. Masya Allah. Demikian juga kalau ada sedang khutbah, kemudian orang itu main-main kerikil. Di zaman Rasulullah itu Rasulullah bersabda, waman massal hasa faqad lagha. Barang siapa yang iseng main-main kerikil, kerikilnya dari mana itu?
Nah, Masjid Rasulullah di zaman dulu itu antum kira kayak kita ini ada karpetnya begini, kan tanah, ada apa? Cuman dikasih pembatas atapnya sederhana banget. Kerikil itu berserakan. Syaitan itu menjadikan kerikil itu sebagai umpan supaya orang itu tidak dengerin. Bah, kalau zaman sekarang bukan kerikil lagi, Samsung, Apple Crowak ya. Apple itu kan apa namanya, logonya Apple Crowak ya. Kenapa Crowak? Nggak tahu saya. Ya. Nah, apalagi Oppo atau pokoknya itu berpuluh-puluh kali lipat. Dan saya lihat jemaah sekalian, banyak penyelenggara Jumatan itu tidak memperhatikan ini. Di saat khotib berkhutbah itu masih banyak orang-orang ngobrol. Mending kalau bocah. Kadang-kadang yang ngobrol itu orang dewasa, dan ini berlaku puluhan tahun. Kadang-kadang nggak ada yang negur, masya Allah. Padahal wibawanya khotib itu ya, ketika beliau sudah berkhutbah, seluruh jamaah tidak ada boleh yang bicara, bahkan mengingatkan diam kamu. Itu mestinya kalau gaduh itu khotibnya yang menegur. Tapi kadang-kadang khotibnya juga jalan aja, orang pada ngobrol, pada tidur, padahal menyampaikan nasihat. Nasihat itu harus didengar, ilmu itu harus diserap, ya. Maka Rasulullah SAW memiliki trik-trik jitu. Sahabat ini dikondisikan, apalagi sahabat itu begitu menaruh hormat kepada Rasulullah SAW, begitu besar cintanya kepada Rasulullah karena melihat Rasulullah itu adalah hal yang luar biasa. Segitunya masih beliau kondisikan. Nih contohnya, ketika ingin mengajarkan masalah ini, beliau tawarkan dulu, maukah kalian aku beritahu tentang dosa-dosa besar, sampai diulang 3 kali, ya. Tentu jawabannya apa? Bala ya Rasulullah. Qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan, tentu kami mau wahai Rasulullah, ya. Dikasih ilmu oleh Rasulullah, bagaimana enggak? Kalau sekarang mungkin orang, oh kamu mau saya kasih tahu, oh maaf saya nggak sempat, saya buru-buru, ya. Tapi ini Rasulullah yang menawarkan kepada para sahabat. Akhirnya mereka kompak, bala ya Rasulullah. Qal, lalu digelontorkanlah ilmu, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al isyraku billah, menyekutukan Allah. Ya, jangan sampai kita menyekutukan Allah. Dosa yang paling besar adalah syirik, ya. Kalau pelakunya tidak bertobat sampai mati, tidak ada harapan untuk bahagia semenjak dicabut nyawanya sampai tidak ada batasnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ilmu begini ini kadang-kadang orang Islam itu tidak mapan ilmunya, sehingga ada orang berkata semua agama itu sama, kalau orangnya mati pokoknya baik masuk surga. Ya itu kalau dia yang ngomong, orang bukan orang Islam, bukan urusan kita. Yang menjadi masalah itu kalau orang Islam mengamini dan membenarkan ucapan seperti ini. Masya Allah. Kalau antum bicara di dunia ini orang ngomong mas mau-maunya, tinggal kita yang mendengar omongannya itu, ya. Tayyib. Menyekutukan Allah. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Tadi saya contohkan, kalau kita ini sudah sholat ini salah satu bentuk tauhid, bentuk kalau salah satu bukti kalau kita meyakini la ilaha illallah. Bahkan kadang-kadang di doa istiftah itu kita berikrar inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ikrarnya orang yang mengesahkan Allah, ini ikrarnya hamba-hamba yang muwahhid. Dah kalau sudah sholat, sudah perhatikan ini. Wa uququl walidain, jangan sampai kita sholat tapi kita durhaka kepada orang tua. Jangan sampai kita sudah rajin sholat tapi kita memutuskan hubungan kekerabatan, karena setelah orang tua itu kerabat karib. Jangan sampai kita sudah rajin sholat, hati kita ini kayak batu, melihat penderitaan orang-orang miskin, anak-anak yatim tidak tergerak untuk billah. Jangan sampai kita sudah rajin sholat, pulang ternyata kita itu orang yang jahat kepada tetangga kita. Ini nggak mungkin orang Islam seperti ini. Setelah dia sholat mestinya dia jalin hubungan yang baik kepada semua orang, apalagi tetangga, ya. Taib. Wa jalasa wa kana muttaqian. Kemudian Rasulullah mengubah posisi duduknya. Kemudian beliau duduk, tadinya bersandar. Ala wa qaulu zur, kata beliau, dan ketahuilah dan ucapan dusta.
wa ma zala yukarriruha hatta qultu laitahu sakat. Beliau mengulang-ulangnya ini sampai saya mengatakan duhai sekiranya beliau itu sudah cukup diam. Menunjukkan bahwa pelajaran ini ditekankan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, dan qauluz zur, perkataan dusta. Perkataan dusta itu salah satu yang parah adalah menjadi saksi, ya, menjadi syahadatuz zur, kesaksian palsu. Bayangkan kalau ada orang berani memberikan kesaksian palsu di pengadilan, apa yang terjadi? Bisa jadi orang yang tidak bersalah mendekam di penjara. Bisa jadi orang itu kehilangan sekian miliar kekayaannya. Bisa jadi kan kalau persengketaan itu tanah misalnya yang disengketakan, harganya miliaran, tanah miliaran itu mungkin nggak? Mungkin banget lah ya. Di sini aja tanah miliaran itu mudah banget, ya, nggak usah sampai 1000 meter, ya. Pinggir-pinggir jalan raya itu kan, kalau ada orang yang berani memberi kesaksian palsu, bisa saja pemilik tanah yang sah itu akhirnya apa? Kalah. Maka memberi kesaksian palsu itu dalam ajaran Islam dimasukkan dalam kategori dosa besar. Wallahu taala alam bissawab. Ya, sudah sampai 15. Ya. 15 ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada bulan berikutnya. Kelihatannya Januari nggak ada pekan kelima ya, berarti harus nunggu awal bulan lagi insyaallah. Hadanallahu yakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.